Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Maisa Gestiang Kasani. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai sejarah komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian komunikasi menurut ahli. Menurut Carl I. Hovland, komunikasi merupakan proses individu yang merupakan komunikator dan mengoperasikan stimulan yang berupa lambang-lambang atau bahasa baik secara verbal ataupun nonverbal dengan tujuan mengubah perilaku orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi ini terjadi antara dua orang atau lebih. Selanjutnya ada fase perkembangan ilmu komunikasi di dunia. Dalam fase perkembangan ilmu komunikasi di dunia ini dibagi menjadi 3, yaitu publisistik, retorika, dan jurnalistik. Pertama, kita akan membahas publistik. Istilah publistik merupakan terjemahan dari publisistik yang merupakan bahasa Jerman dan publisistik yang merupakan bahasa Belanda. Istilah publikastik sendiri merupakan perkembangan dari ilmu persuratkabaran yang terjadi pada abad ke-19. Yang mengenalkan istilah ini adalah Profesor Dr. Peter and de Volder. Publisistik ini terjadi di daerah Eropa. Selanjutnya ada jurnalistik. Jurnalistik atau yang biasa disebut dengan persuratkabaran. Ilmu ini berhubungan erat dengan media massa seperti televisi, radio, dan film, serta seluruh bidang pembinaan opini beserta pengaruh-pengaruh yang dilancarkan. Jurnalistik ini terjadi di daerah Eropa dengan tokoh yang tertarik antara lain Profesor Dr. Emil de Vivat, Dr. H.G. Brake, Wilhelm Bauer, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai retorika. Retorika ini terjadi di daerah Yunani dan Romawi kuno. Retorika atau retorik sendiri merupakan sebuah ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia. Tokoh-tokoh dari retorika antara lain Gorgias yang merupakan tokoh utama dari Yunani, dan Protagoras, Socrates, Plato, Demosthenes, Aristoteles juga dari Yunani, dan yang terakhir Cicero dari Romawi kuno. Lalu kita akan berlanjut ke revolusi komunikasi. Di revolusi komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu era komunikasi tulisan, era percetakan, era telekomunikasi, dan yang terakhir era komunikasi interaktif. Selanjutnya kita akan masuk ke era komunikasi tulisan. Dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi, era ini terjadi saat Sumeria menggunakan tablet yang terbuat dari tanah liat, bangsa Cina dengan tulisan untuk percetakan buku, serta bangsa Korea yang menemukan logam sebagai pengganti huruf-huruf dari tanah. Dan berikut ini merupakan foto-foto dari benda-benda tersebut. Selanjutnya kita membahas era percetakan. Era ini dimulai pada tahun 1456 ketika Gutenberg menemukan alat cetak yang digunakannya untuk mencetak kitab Injil untuk pertama kali. Berikut ini merupakan foto Gutenberg dan foto dari alat cetaknya. Lalu kita masuk ke era telekomunikasi. Pada era ini, radio, film, dan televisi adalah media yang berkembang dengan pesat. Film pada abad ke-18, radio pada abad ke-17, dan televisi yang merupakan hasil dari perpaduan media-media tersebut. Berikut ini merupakan foto dari film, radio, dan televisi pertama yang ada di dunia. Dan yang terakhir kita masuk ke era komunikasi interaktif. Era ini ditandai dengan ditemukannya teknologi seperti komputer, satelit, internet, dan lain-lain. Seiring dengan berjalannya waktu, komputer juga mengalami peningkatan dalam segi apapun, seperti segi spek. Satelit merupakan hal yang penting bagi dunia pertelevisian dan juga radio. Di zaman sekarang, internet sudah menjadi hal yang wajib dimiliki oleh manusia. Contohnya seperti kita, para mahasiswa yang sekarang melakukan pembelajaran secara daring dan sangat membutuhkan internet untuk melakukannya. Dan berikut ini merupakan foto dari komputer dan satelit pertama yang ada di dunia.
Berikut ini merupakan daftar referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT kali ini. Sekian dari saya. Jikalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.